Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Diharapkan bagi yang baru bergabung agar membaca ceritanya dari awal, supaya bisa sinkron dengan ceritanya. Tidak ingin berlama-lama lagi, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Cikidot. Bismillahirrahmanirrahim. Raihan dan Luna terkejut melihat kehadiran gagak hitam yang datang dalam jumlah cukup banyak. Tidak hanya sampai di situ saja, bau busuk menyengat yang tadi kini terasa sangat pekat. Sejurus kemudian tiba-tiba saja terdengar suara seperti mengerang dari arah belakang, membuat keduanya menoleh dalam tempo bersamaan. Luna berteriak tak kalah melihat sesosok yang mengerikan tengah menyeringai dengan mulut yang mengangap seperti zombie kelaparan. Rupanya pembakaran jasad Pak Karto sudah tidak ada guna lagi, karena ia telah dibangkitkan oleh kucing hitam yang melangkahi tubuhnya saat sebelum dikebumikan beberapa hari lalu, tak kalah ingin dimakamkan. Sosok Pak Karto yang telah menjadi mayat hidup menyerang Rehan dan Luna. Mereka berlari menuju rumah untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di depan pintu, kakak adik ini dibuat terkejut lagi karena mendengar suara Cantika ibunya berteriak histeris dari dalam rumah. Tanpa berpikir panjang lagi, Rehan mendobrak pintu itu dengan keras. Tapi sayangnya kuncinya begitu kuat, walau telah dicoba sampai beberapa kali. "Kakak, kita harus mendobraknya bersama," ujar Rehan pada Luna. Luna mengangguk, kemudian kakak adik itu mendobraknya bersama-sama. Akibat hantaman kuat tenaga gabungan, mereka akhirnya mampu membuat pintu rumah itu terbuka. "Mama!" teriak Rehan dan Luna berbarengan. Tak kala melihat Cantika tengah diseret menuju ke kabin bawah tanah. Tidak terlihat jelas siapa yang tengah berbuat kasar terhadap ibunya itu. Karena Rehan dan Luna berhasil masuk rumah, posisi Cantika sedang memegang rambutnya untuk menahan rasa sakit akibat tarikan tangan misterius yang menyeretnya ke kabin bawah tanah. Rehan dan Luna segera menyelamatkan Cantika dari tarikan itu dengan cara memegang kedua kakinya. Beruntung walau harus berupaya keras, akhirnya mereka bisa membebaskan sang ibu dari tarikan tangan misterius ini. "Mama, di mana Papa?" tanya Rehan pada Cantika. Sejurus kemudian Cantika bangkit dan berkata, "Papa kalian sudah ditarik terlebih dahulu ke dalam kabin sebelum Mama." Namun saat ketiganya ingin masuk ke ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan Ferdi, tiba-tiba Rehan seolah melihat sesosok makhluk tengah berjalan memasuki pintu yang memang tidak terkunci akibat didobrak. Benar saja, sosok di depan pintu itu adalah Pak Karto yang menyerang Rehan dan Luna di lokasi keramat tadi. Tanpa berpikir panjang karena memang tidak ada jalan lain, ketiganya masuk ke kabin dan menguncinya dari dalam. Mereka bersembunyi di ruangan rahasia yang beberapa hari lalu Rehan dan Luna menemukan sebuah buku kecil. Sejurus kemudian suasana menjadi hening. Hanya dengkuran napas yang tersengal-sengal menjadi satu-satunya suara. Setelah diyakini semua telah baik-baik saja, Rehan mulai mencari sesuatu yang bisa ia pakai untuk senjata. Sebuah kayu persegi panjang menjadi pilihannya.
Sejurus kemudian, secara tidak sengaja, Luna menemukan sebuah jejak. Firasat Rehan mengatakan bahwa itu adalah jejak ayahnya yang diseret oleh tangan-tangan misterius tadi. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka menelusurinya. Ternyata jejak itu menuju ke pintu rahasia yang mengarah ke danau di belakang rumah. Rehan segera berlari tak kala melihat ayahnya yang tengah tergeletak di pinggir danau. "Papa, bangun, Pak," ujar Rehan sembari menepuk-nepuk pipi ayahnya itu. Sejurus kemudian Ferdi sadar. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Sepertinya ia diseret ke dalam danau. Mengetahui bahwa yang berada di hadapan saat ini adalah anak dan istrinya, Ferdi memeluk mereka dengan erat. Ia bersyukur bisa terbebaskan dari kemelut yang hampir saja merenggut nyawanya. Namun kejadian itu seketika berubah tak kala melihat kehadiran Pak Karto. Rehan mencoba melawan. Berkali-kali ia memukul tubuh Pak Karto dengan kayu yang dibawanya dari dalam ruangan rahasia tadi. Namun seperti robot, sosok Pak Karto yang telah menjadi zombie itu seolah kebal senjata. Semua benda keras dihantamkan ke tubuhnya, patah dan hancur. Menyadari bahwa Pak Karto tidak mempan senjata, mereka akhirnya berlari ke rumah menuju mobil. Kemudian setelah masuk, semua pintu dan jendela ditutup agar Pak Karto tidak menerobos masuk. Mereka berniat pergi meninggalkan rumah laknat itu. Namun saat Ferdi menstarter ingin menghidupkan mobilnya, kendaraan beroda 4 itu tidak hidup. Ketegangan bertambah, mencekam tak kala sosok Pak Karto telah berada di sekitar mobil. Ia menggeram-geram bak zombie kelaparan. Kemudian sesekali mendekatkan wajahnya ke arah jendela. Kaca mobil yang transparan membuat wajah ngeri Pak Karto semakin terlihat karena jarak yang begitu dekat. Tidak hanya menakut-nakuti saja, Pak Karto berusaha mendorong mobil itu dari sebelah kanan untuk membuatnya terbalik. Menyadari mobil tidak mau hidup, ditambah lagi posisi mereka yang semakin terdesak, keempatnya keluar dan berlari masuk rumah. Namun saat sudah berada di dalam rumah dan pintu telah terkunci, tiba-tiba saja seekor kucing hitam, entah dari mana datangnya, melompat menyerang Ferdi. Hingga di bagian wajahnya mengeluarkan darah akibat terkena cakaran. Rona muka kucing ini sangat mengerikan, bahkan suaranya tidak seperti kucing pada umumnya. Sejurus kemudian, sang kucing pun mulai mengintai korban berikutnya. Terlihat dari tatapan matanya yang tajam. Saat hewan itu mengambil ancang-ancang untuk melompat, otak Rehan bereaksi dengan cepat. Indera penglihatannya tertuju ke arah potongan kayu yang tergeletak di lantai. Secepat kilat ia mengambil kayu tersebut, dan saat hewan ini mengudara hendak menyerangnya, sebuah hantaman keras melesat cepat mengenai kepala. Kucing itu pun tergeletak di lantai dengan semua bagian wajah berlumuran darah. Melihat kondisi hewan tersebut terkapar tak berdaya, bahkan sudah tidak ada lagi pergerakan sebagai tanda-tanda kehidupan, Rehan yang mengira kucing ini telah sekarat, perlahan mulai mendekatinya. Walau demikian, ia masih dalam keadaan terus bersiaga. Hal itu dilakukan agar siap bila mana mendapatkan serangan secara mendadak. Benar saja, tiba-tiba kucing laknat itu bangkit dan menyerang dengan brutal. Serangannya yang mendadak membuat Rehan berguling-guling di lantai sembari menahan kepala hewan itu agar tidak menggigit lehernya.
luar dugaan, melihat Rehan dalam keadaan bahaya, Luna menusuk hewan tersebut dengan belati. Tusukan belati Luna menembus perut kucing hitam itu. Dalam seketika pula, hewan ini meregang nyawa. Bersamaan dengan itu, Pak Karto mengerang kesakitan. Melihat hal tersebut, Rehan teringat kejadian saat kucing ini melangkahi jasad Pak Karto. Jika mitos tersebut memang benar adanya, itu berarti jika hewan ini binasa, maka zombie Pak Karto juga ikut binasa. Rehan mulai berpikir untuk mencari cara bagaimana melenyapkan hewan ini. Saat sedang berpikir, terlintas dalam benaknya ucapan Pak Roy di lokasi keramat tadi. "Kita harus membakarnya. Dengan begitu, ia akan musnah untuk selama-lamanya," ujar Rehan. Tanpa berpikir panjang, Luna segera mengambil bensin dengan belati yang masih tercancap di perutnya. Kucing itu mereka bakar hingga tanpa sisa. Bersamaan dengan itu pula Pak Karto mengerang kesakitan karena ikut terbakar. Keempatnya bernapas lega karena telah berhasil melenyapkan zombie Pak Karto. Kemudian mereka membersihkan badan dan beristirahat untuk memberi jeda pada tubuh yang lelah. Malam pun berlalu dengan damai. Keesokan harinya di pagi yang masih samar-samar, Perdi Sambo telah bangun dan segera memperbaiki mobilnya yang semalam tidak mau menyala. Tapi anehnya, hanya dalam sekali starter saja kendaraan beroda 4 itu hidup dan menyala. Syukurlah, rupanya tidak ada kerusakan pada mesinnya, gumam Perdi. Mendengar suara mobil dinyalakan, Rehan pun bangun. Ia menyibak tirai jendela untuk melihat dari kamarnya. Lokasinya yang terletak di tingkat 2 membuatnya bisa melihat dengan jelas. Tapi ada yang aneh. Dari atas ketinggian, Rehan seolah melihat seorang perempuan mengenakan pakaian adat Jawa berwarna kuning keemasan. Bagian atas dadanya sampai bahu terbuka, lengkap dengan sanggul yang diapit konde berwarna emas. Wanita itu sangat cantik dan mempesona. Rehan pun segera bergegas ke bawah untuk mempertanyakan pada ayahnya, siapa perempuan cantik itu. Terlihat Cantika dan Luna sedang memasak di dapur, namun Rehan memilih mengabaikannya. Ia segera menuju halaman, menghampiri sang ayah di dekat mobil. "Pak, kemana perempuan tadi?" tanya Rehan pada Perdi ayahnya. Perdi bingung mendengar pertanyaan Rehan, karena memang sedari tadi tidak ada orang lain selain dirinya. "Kamu ini ngomong apa, Re?" tegas Perdi. "Uang dari tadi tidak ada siapa-siapa selain Papa di sini," sambungnya. Rehan tertegun sejenak. Ia sangat yakin bahwa dari jendela kamarnya dirinya melihat seorang perempuan sedang bersama ayahnya. "Oh iya, Pak, Rehan boleh bertanya sesuatu?" Rehan mengalihkan pembicaraannya ketimbang harus memikirkan sesosok yang tidak jelas tadi. "Kamu mau bicara apa?" ujar Perdi balik bertanya. "Semalam Papa kau pingsan di tepi danau dengan tubuh yang basah kuyup. Memangnya apa yang terjadi dengan Papa kala itu?" tanya Rehan. Perdi menghela napas panjang. Kejadian tadi malam masih sangat membekas di dalam benaknya. Tangan itu menyeret Papa hingga ke dasar danau. Di dalam air membuat Papa sulit bernapas. Lalu kemudian Papa berusaha memberontak untuk menyelamatkan diri. Beruntung Papa bisa keluar dari dalam air. Kalau tidak, mungkin Papa sudah tewas karena kehabisan napas. Saat berada di permukaan, Papa melihat mamamu telah berada di pinggir danau.
Ia kemudian mengulurkan tangan dan menarik papa ke tepi danau. Entah mengapa mamamu terlihat sangat cantik. Lalu, "Pak, sarapan dulu," ujar Luna yang tiba-tiba datang. "Loh, Re, kamu berada di sini juga. Pantas kakak cari ke kamarmu, kamu tidak ada," sambung Luna. Kehadiran Luna membuat pembicaraan Ferdi dan Rehan terhenti. Rehan semakin bingung dan penasaran mendengar penuturan ayahnya. Karena jelas-jelas ibunya bersama dia, bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan bisa berada di dua tempat yang berbeda? Ini ada yang tidak beres. Siapa perempuan yang papa maksud? Gumam Rehan. Dengan membawa pertanyaan yang berkecamuk di dalam dada, Rehan masuk rumah dan sarapan pagi bersama keluarganya. Ia berniat akan mempertanyakan perihal itu sekali lagi secara empat mata. Firasatnya mengatakan perempuan yang menyelamatkan ayahnya dan perempuan yang dilihatnya kala berada di jendela kamar tadi masih ada kaitannya. Aku harus menguak misteri ini, batin Rehan. Setelah selesai melaksanakan sarapan, Rehan menceritakan semua kejadian yang dilihatnya tadi pada Luna. "Tunggu dulu, Re. Tadi waktu kakak menuju ke kamarmu untuk mengajak sarapan pagi, kakak menemukan ini di depan kamar papa," ujar Luna sembari menyodorkan selebaran kertas yang tersimpan rapi di dalam amplop berwarna putih. "Ini seperti surat perjanjian kerjasama," ujar Rehan dengan wajah yang tak berpaling menatap kertas tersebut. "Kalau itu surat perjanjian kerjasama, pasti ada tanda tangan kedua belah pihak dong," ujar Luna. Rehan kemudian memeriksa di dalam amplop itu, barangkali masih ada kertas lainnya. Benar saja, terdapat satu lagi kertas dengan ukuran yang sama. Mereka terkejut tak kala mengetahui kedua belah pihak yang bertanda tangan di bagian bawah kertas itu adalah Ferdi Sambo, ayahnya, yang berlaku sebagai pihak pertama, dan pihak kedua bernama Lilis, yang di bab sebelumnya diceritakan bahwa Lilis ini adalah putri sulung Pak Roy. Ada apa Lilis dan Ferdi ini? Benarkah mereka adalah dalang dari semua kejadian ini? Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.